Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sampai di malam yang keberapa nih Bapak Ibu? Malam kelima, alhamdulillah. Sudah sekian waktu kita merasakan pelukan Ramadan yang menjadikan kita merasakan kehangatan suasana di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu seringkali disebut sebagai bulan perubahan. Pertanyaannya, perubahan apa? Apakah perubahan jam makan? Yang tadinya makan pagi hari jam 7, sarapan, terus kemudian siang hari pada zuhur, atau mungkin malam hari ini diganti jam makannya, yaitu adalah mulai sahur sebelum subuh, atau kemudian makan yang kedua adalah setelah sholat maghrib. Habis isya makan lagi nggak Pak? Ibu-ibu masih makan kayaknya, karena mubazir ya Bu ya, suami nggak habis, sana nggak habis. Itu biasanya ibu-ibu ngabisin. Akhirnya apa? Ramadan harusnya kita tambah singset, ini Ramadan malah tambah banyak ya kilogramnya. Tentunya yang kita inginkan bukan perubahan secara lahiriah saja. Berapa banyak orang yang meniti bulan Ramadan itu perubahannya hanya lahiriah saja. Contohnya apa? Orang yang secara ibadah lahiriahnya rajin, tambah rajin di Ramadan, wajar. Karena memang suasana Ramadan itu memberikan dorongan, motivasi bagi kita yang lemes jadi semangat. Itu wajar. Makanya terjadilah bahwa yang tadinya jarang ke masjid. Yang tadinya nggak pernah puasa sunnah ya puasa, karena memang itu kewajiban. Yang nggak pernah sholat malam, alhamdulillah Allah mudahkan karena di Ramadan sholatnya dimajukan pada Isya, disebut sholat tarawih. Itu perubahan juga. Tapi ini jangan sampai itu hanyalah perubahan lahiriah saja. Jangan sampai itu menjadi topeng-topeng kesolehan saja. Topeng kesolehan itu apa? Ya ada waktunya kita ini karena ada nuansa suasana, akhirnya kita pakai topeng itu. Kalau kemudian panggungnya selesai, topengnya dilepas. Paham maksudnya Pak? Jadi jangan sampai perubahan itu sering terjadi tiap tahun, akhirnya setelah Ramadan selesai, jejak-jejak kesolehannya hilang. Makanya kita malam ini, hari ini belajar apa itu perubahan. Perubahan yang sejati itu bukan hanya perubahan lahiriah, tetapi perubahan yang diinginkan di dalam bulan Ramadan sudah ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 183, di ujungnya la'allakum tattaqun.
Itu kan kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi pesannya Ramadan bukan ramenya suasana Ramadannya. Pesan daripada ibadah-ibadah puasa bukan bayangannya berbukanya dengan aneka ragam makanannya. Sunahnya apa Pak kalau buka puasa? Korma. Sunnah, yang wajib yang wajib gorengan. Kurmanya cuma sekali, satu, gorengannya 5. Jadi bukan hanya euforianya saja, jadi tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Nabi menyampaikan at-taqwa hahuna. Dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi mengatakan takwa itu di sini. Summa asyara ila sadrihi thalathu marrat. Dalam hadis itu disebutkan takwa itu di sini. Nabi tunjuk jarinya ke arah dadanya. Berarti apa Pak? Batiniahnya, hati, jiwa kita. Jiwa-jiwa yang cenderung kepada kebaikan. Ini perubahan yang sejati. Karena memang kita di dalam Islam memahami bahwa hati itu seperti raja, anggota tubuh ini prajuritnya. Jadi kalau kata hati ke kanan, ya prajuritnya ke kanan semua. Maka oleh karenanya bahwa aspek kita meniti bulan Ramadan itu kita sadar perubahannya harusnya mulai dari hati ini. Bentuknya apa? Bentuk realnya, perubahan yang nantinya itu menjadikan kita nanti bukan hanya Ramadhaniyun. Itu bentuknya adalah iradatu alal haq. Keinginan kita di atas kebaikan. Makanya di dalam ayat surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Ini kita disclaimer, keadaan di sini itu bukan urusan dunia sebenarnya. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini keadaan keimanan seseorang. Apakah dia bertakwa atau dia fajir, pada hakikatnya tergantung irodahnya manusia itu sendiri. Artinya gimana? Begini, kalau kita jelaskan, orang yang kalau punya ilmu yang banyak, pemahamannya mendalam, tapi kalau hatinya tidak punya keinginan untuk mengamalkannya, ya nggak bisa. Maka yang muncul apa? Ilmunya secara intelijensia baik, literasinya baik, pemahamannya bagus, tapi amalnya nol. Kenapa? Ya karena tadi irodahnya nggak di atas kebenaran. Makanya ayat ini mengandung dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kausalitas, makasib. Makasib itu upaya dan usaha. Seseorang dalam hukum kausalitas itu, kalau mau menjadi sesuatu, dia harus menetapi sebab-sebabnya. Ada hukum sebab dan akibat, itu kausalitas. Sederhananya gampang. Orang yang seorang murid besok mau ujian, dia bisa jawab soal. Gimana caranya bisa jawab soal? Ya dia belajar, itu hukum kausalitas sebenarnya. Makanya ketika seseorang ingin berubah, hakikatnya pada dirinya harus ada keinginan untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun misalnya membahas tentang apa artinya sabar. Orang kalau tidak mau bersabar, mau dikasih ilmu sabar ya nggak sabar-sabar. Kenapa? Karena dia tidak berusaha mencari sebab supaya sabar. Bahkan ada orang yang kemudian karena memang dia nggak mau bersabar, ya udah. Pada hakikatnya ketika ada ujian dia impulsif, dia kemudian
reaksioner, lalu melakukan perbuatan yang kemudian merusak. Akhirnya kan begitu. Makanya gini Bapak sekalian. Jadi Imam Ibnu Qudamah itu di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin itu membahas orang itu membahas akhlak yang baik. Sudah tahu akhlak yang baik, misalnya nggak ghibah. Udah tahu ghibah itu haram. Udah tahu bertahun-tahun itu yang namanya ghibah itu harus dihindari. Tapi berapa banyak orang menuntut ilmu masih ghibah. Bahkan yang sudah ngaji ghibahnya ditambah ghibah syariah. Apa ghibah syariah tuh Bu? Bisikin, maaf ya, ini bukan ghibah ini. Udah antisipasi dulu, bukan ghibah. Padahal ya ghibah juga. Makanya kita bicara kalau mau berubah harus ada iradatu Allah. Keinginannya, kehendaknya harus di atas kebenaran. Kalau kita sudah tahu kekurangan sebagai suami, oh saya itu suami yang kurang romantis. Emang apa salahnya belajar romantis? Ibu, siapa yang hari ini dipuji istrinya cantik? Tuh, nggak ada Pak. Nggak ada tuh. Nah ini bapaknya harus belajar untuk jadi romantis. Loh, Nabi ngasih seabrek sunnah-sunnah supaya romantis loh. Dibuat skenario, ibu juga jangan tinggal diam. Bagaimana di dalam hadis Bukhari, Sayyidah Aisyah itu sampai menyampaikan bahwa Nabi itu salah satu di antara act of service. Nabi itu pelayanannya luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Nabi itu suka memerah susu kambing. Ditaruh di gelas, diperah, disodorkan ke istrinya. Pada taraf ini pelayanan. Jadi pelayanan tidak mesti dari istri ke suami. Nabi ngajari contoh. Beliau ngambilin susu kambing kepada Ibunda Aisyah satu gelas. Maka diminum sama Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah paham. Tidak dihabiskan Bu. Disisain. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW kemudian meletakkan bibirnya di atas bekas bibirnya Aisyah. Itu sampai Aisyah tuh pipinya memerah. Makanya beliau disebut Humairo. Si pipinya merah. Ibu pipinya merah enggak? Merah, blush on tapi. Blush on. Kalau Ibunda Aisyah itu saking putihnya, pipinya merah. Betapa romantis itu sederhana, enggak perlu candlelight dinner. Makan candlelight itu apa? Pakai lilin, ya Allah. Itu zaman kita dulu nggak ada listrik, udah sering pakai lilin. Ngapain makan malam harus nyari rumah makan yang mewah dan sederhana Bu. Apa caranya Bu? Bikin gelas cuma satu di rumah. Salah siapa ibu gelasnya ada berapa losi? Buat gelasnya itu satu, biar bapak yang minum pakai gelasnya ibu. Itu romantisnya sederhana. Supaya apa? Romantis itu sebenarnya bisa dicari caranya. Tidak mesti mahal, tidak mesti harus bagaimana nyari kembang, sederhana. Nabi SAW meletakkan apa Pak? Salah satu pahanya untuk menjadi pijakannya Sofia, istri Nabi yang lain. Untuk apa? Naik ke atas kendaraan ontanya. Nabi itu sampai kayak gitu. Jadi beliau meletakkan pahanya ditegakkan satu, tujuannya Sofia bisa naik ke atas pahanya Nabi untuk bisa naik ke atas onta. Gara-gara apa? Ibunda Sofia itu memang secara postur lebih pendek daripada yang lain. Gak bisa naik onta. Jadi bukan kayak bapak-bapak. Nunggu ibu ting. Kalau memang repot ya dibantu. Jadi Bapak sekalian, ini sebenarnya perubahan-perubahan itu ada pada irodah ke atas kebenaran.
Kita sebagai seorang anak, misalnya pengen jadi anak yang soleh atau solihah, ya buatlah langkah-langkah perubahan. Jadi sebenarnya perubahan itu aksesnya di hukum kausalitas ada pada keinginan kita mau berubah atau tidak. Termasuk di dalam praktek-praktek ibadah kita. Nanti Ramadan ini kan kita disuruh ngicip sama Allah. Bahasanya apa yang kita bayangkan sholat tahajud itu susah. Ternyata buktinya kita terawih bisa istiqomah 11 rakaat. Kan nggak masalah, Pak. Suatu saat kalau kita nggak mampu bangun malam, nggak apa-apa. Sholat ba'da isya kan nggak apa-apa. Diduluin. Karena kita lagi bertahap. Kita disuruh nyicip betapa mudahnya baca Quran. Ya udah, ayo itu jadikan bahwa titik perubahan kita ada di Ramadan ini. Dan kita ingin terus mempertahankannya. Makanya sekali lagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita bahwa untuk lahirnya sebuah titik perubahan butuh dua hal. Pertama adalah al-ilmu wa tafhim, ilmu dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua adalah iradah alal haq, keinginannya di atas kebenaran. Tapi akses pertamanya kita harus berilmu dulu, Pak. Bagaimana mungkin kita tahu berubah menjadi baik kalau kita nggak tahu definisi baik itu apa? Makanya definisi baik dan buruk adanya di ilmu. Makanya setiap kajian-kajian, majelis taklim diikuti. Dan ini alhamdulillah Ramadan kita lagi-lagi nyicil. Betapa enak kok dengerin kajian, dengerin tausiah. Itu merefresh hati kita, pikiran kita. Supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kembali ke Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua adalah aspek yang namanya mawahib. Aspek spiritualitas, bahwa perubahan itu tidak akan bisa kecuali atas izin Allah. Ini namanya mawahib, sesuatu yang given, dikasih sama Allah. Makanya seseorang yang ingin berubah banyak doa. Sepanjang Ramadan ini pagi, siang, sore, malam, doa-doa kita ini waktunya doa kita mustajab. Ramadan. Jadi jangan sampai kita menyisakan Ramadan tanpa doa. Doa itu udah makbul. Ya di samping doanya minta duit boleh, tapi ya doa juga minta ketakwaan. Salah satu doa yang diajarkan Nabi supaya kita bertakwa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ngajari kita doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini adalah hati yang bertakwa. Bersihkanlah ia, engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau pemimpinnya, engkau pelindungnya. Jadi kita minta sama Allah tuh nggak melulu uang. Minta takwa. Yang belum sabar minta Allahumma afriq alaina sabra. Sekian banyaknya doa-doa kita. Pada hakikatnya perubahan itu tetap Allah yang maha tahu siapa yang berhak berubah. Maka Ramadan ini kita rayu Allah dengan ibadah-ibadah kita. Ingat jangan hanya lahir tapi dari batin kita. Karena waktu jualah yang membatasi kita semua, mudah-mudahan Allah kuatkan langkah kaki kita. Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling terbaik sepanjang umur kita. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.